bukan cuman ketar-ketir. Dunia sepak bola geger, mantan pelatih Real Madrid yang kini melatih timnas Qatar dan dulunya menaklukkan klub-klub raksasa Eropa kini gemetar, keringat dingin dan tak bisa tidur nyenyak mengetahui berpotensi lawan timnas Indonesia yang sedang menggila di babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada apa dengan Garuda? Simak fakta mengejutkan di balik ketakutan ini. Senyum merekah bak cahaya fajar di pegunungan Alpen. Kevin Dix tiba-tiba bersinar terang di markas Borussia Mönchengladbach, bikin fans geger dan media Jerman heboh. Ada apa gerangan di balik tatapan bahagianya? Itu, apakah ini pertanda transfer mengejutkan atau misi rahasia timnas Indonesia? Simak fakta. Sebenarnya yang tak pernah Anda duga. Demi menyelamatkan masa depan sepak bola Indonesia dari jurang keterpurukan dan mengantar Garuda terbang lebih tinggi ke panggung dunia, Akmal Marhali sampaikan permintaan mengejutkan yang tak pernah terpikirkan kepada Patrick Kluivert. Permintaan ini disebut bisa mengubah arah sejarah timnas. Apa gerangan isi pesannya yang bikin netizen heboh dan Kluivert terdiam 1000 bahasa? Jangan lewatkan fakta gila di baliknya. Geger sejagat sepak bola, resmi, Ramadan Sananta, striker muda timnas Indonesia yang dijuluki anak petir dari Pangkep, secara mengejutkan gabung klub asal Brunei yang main di Liga Malaysia. Keputusan ini bikin fans Garuda tercengang, netizen ribut dan pengamat geleng-geleng kepala. Ada apa di balik kepindahan aneh, tapi penuh misteri ini? Apakah demi gaji fantastis, misi rahasia, atau sekadar cari tantangan baru? Simak fakta dan drama lengkapnya sebelum semua orang tahu. Julen Lopetegui, sosok yang dulu sempat bikin Madridistas naik turun emosi karena performa Real Madrid yang mirip roller coaster, kini sedang mencoba peruntungan barunya sebagai nahkoda timnas Qatar. Mantan pelatih Real Madrid yang sempat viral karena karier tercepat menuju pemecatan itu kini berseragam The Maroons, julukan timnas Qatar, dan sedang serius, sangat serius, mempersiapkan skuadnya menjelang babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan saking seriusnya, kabarnya dia sampai menolak undangan reuni grup WhatsApp alumni La Liga. Menurut laporan dari Federasi Sepak Bola Qatar, Qatar bakal menggelar pemusatan latihan alias training camp di Austria pada 17 sampai 27 Juli 2025. Kenapa di Austria? Karena katanya suhu di sana sejuk, cocok buat berpikir jernih, dan bebas dari distraksi gorengan dan undangan buka bersama. Fokus mereka satu, bikin Akram Afif dan kawan-kawan jadi lebih tajam dari garpu sate, dan tentunya memastikan Qatar bisa lolos ke Piala Dunia, bukan karena jadi tuan rumah, tapi karena memang jago beneran. Drawing babak keempat sendiri akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 17 Juli 2025. Qatar karena punya ranking FIFA yang lumayan kinclong, dan mungkin karena bonus minyak, masuk ke pot satu bareng Arab Saudi. Di pot 2 ada Irak dan Uni Emirat Arab, UEA, dan di pot 3 ada Timnas Indonesia dan Oman. Ini artinya, Qatar bisa saja ketemu Timnas Indonesia yang makin hari makin ngeri karena terus menambah stok pemain keturunan macam belanja Shopee saat 77. Formatnya, 6 tim dibagi jadi 2 grup, masing-masing grup berisi 3 tim. Juara grup lolos langsung ke Piala Dunia, sementara runner-up akan berantem dulu di playoff Asia sebelum dikirim ke playoff antar konfederasi. Ribet? Iya. Tapi seperti kata dosen saat ujian open book, yang penting niat dan strategi. Walau Qatar jadi tuan rumah di babak keempat ini, Julen Lopetegui tidak ingin menganggap remeh lawan, apalagi timnas Indonesia. Ia tahu betul, sepak bola itu tidak bisa ditebak, hari ini menang lawan Jepang 6-0, besok bisa keok lawan tim pengangguran asal Bekasi. Lopetegui sadar betul, pengalaman pahitnya di Real Madrid bisa terulang kalau tidak hati-hati. Saat di Madrid, dari 14 pertandingan, cuma menang 6, imbang 2, kalah 6. Akibatnya, baru secangkir kopi musim berjalan, dia sudah dipecat. Maka dari itu, saat ini dia menempelkan wajah para pemain Indonesia di dinding ruang latihan sebagai pengingat. Jangan anggap enteng siapapun, apalagi yang datang dari negeri dengan semangat Garuda dan fans selevel Avengers. Dan situasi jadi makin deg-degan buat Qatar karena timnas Indonesia kemungkinan akan kedatangan bala bantuan baru dari Eropa.
Selain Mauro Zylstra yang sudah ramai dibahas, nama-nama seperti Pascal Struijk, Leeds United, Miliano Jonathans, FC Utrecht, Tristan Goijer, Ajax Amsterdam, dan Laurin Ulrich, FC Magdeburg, dikabarkan akan memperkuat skuad Garuda. Dengan pasukan semacam ini, bukan tidak mungkin Qatar akan menghadapi Indonesia versi upgrade Garuda Turbo, bukan Garuda biasa. Jadi, Julen Lopetegui kini menghadapi tekanan ganda, membawa Qatar ke Piala Dunia dan tidak dipecat lagi. Apakah dia berhasil atau justru kita akan melihat sejarah terulang? Julen dipecat lagi karena Garuda menggila. Tunggu saja di lapangan. Yang jelas, Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. Karena kalau Qatar lengah sedikit saja, bisa-bisa mereka bukan cuma gagal lolos, tapi juga jadi bahan meme seluruh Asia Tenggara. Bagaimana guys menurut kalian dengan respon Qatar yang dinilai ketakutan saat bertemu dengan King Indo di ronde keempat nanti? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali percaya pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Patrick Kluivert bisa meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Hanya saja Akmal percaya hal itu dapat dilakukan jika saja Kluivert bisa lama tinggal di Indonesia. Seperti yang diketahui, Kluivert tak menetap lama di tanah air jika tidak ada agenda Timnas Indonesia. Akmal pun berharap PSSI bisa meyakinkan Kluivert untuk tetap berada di Indonesia meski tak ada pertandingan skuad Garuda. Akmal percaya jika saja Kluivert berada lama di Indonesia dan menularkan ilmunya ke banyak pihak, seperti pelatih-pelatih timnas kelompok umur hingga Liga 1, maka kualitas sepak bola tanah air bisa berkembang. Karena itu, Akmal meminta kepada Kluivert untuk tinggal di Indonesia. Saya berharap Kluivert ada di Indonesia saat ini. Setidaknya dia bisa melihat pembinaan usia muda. Bahkan waktunya saat ini misalnya berkomunikasi atau menyampaikan standar nasionalnya kepada pelatih-pelatih Liga 1, kata Akmal Marhali kepada Okezone, Kamis 3 Juli 2025. Akmal percaya jika Kluivert lebih lama berada di Indonesia, maka akan banyak memberikan dampak positif untuk sepak bola tanah air. Pasalnya, Akmal percaya Kluivert punya kualitas dan syarat pengalaman saat menjadi pemain atau pelatih yang bisa ditularkan. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya adalah menyamakan visi antara pelatih dari mulai U17, U19, U23 sampai nasional. Bagaimana cara mengangkat kualitas para pemain di lapangan dan itu penting, sambung Akmal. Jadi, saat Kluivert kembali fokus di Timnas Indonesia tidak lagi mengajarkan standar-standar dasar atau teknik-teknik dasar, tapi sudah bicara soal strategi, tambahnya. Sebatas informasi, Timnas Indonesia Senior akan berjuang dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 8 sampai 14 Oktober 2025. Sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima. Perjalanan Timnas Indonesia dalam putaran keempat dengan sistem round robin tidak akan mudah. Pasalnya, mereka dikepung negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Senyum mereka tersungging di bibir Kevin Dix saat berada di markas Borussia Mönchengladbach. Momen itu terjadi kala bek Timnas Indonesia tersebut resmi diperkenalkan Borussia Mönchengladbach sebagai pemain baru. Kevin terlihat berada di stadion kebanggaan klub barunya, Borussia Park. Dia tampak antusias babak baru dalam perjalanan kariernya. Pengenalan Kevin secara resmi diunggah dalam akun Instagram @Borussia Selasa 1 Juli 2025 malam WIB. Bek Timnas Indonesia itu tampak mengenakan setelan hitam lengkap dengan topi berkelir gelap. Kevin terlihat tersenyum dalam ruang ganti Borussia Park, menandakan betapa senangnya pemain berusia 28 tahun itu merapat ke Die Vollen, julukan Borussia Mönchengladbach. Klub pun menyambut baik kedatangannya. Secara resmi menjadi pemain Borussia Mönchengladbach. Selamat datang di Amblam Vollen Family, tulis akun Instagram Borussia Mönchengladbach. Dikutip pada Kamis 3 Juli 2025. Kevin tidak hanya sendiri, Borussia Mönchengladbach juga memperkenalkan gelandang Jens Kastrop. Pemain berusia 21 tahun itu didatangkan dari FC Nuremberg dengan biaya 78 miliar rupiah. Sementara itu,
Kevin sendiri berstatus bebas transfer alias gratis karena kontraknya habis di FC Copenhagen. Dia akan menjadi pemain berdarah Indonesia pertama yang mentas di Liga Jerman. Kevin diharapkan mampu tampil baik bersama Borussia Mönchengladbach. Dia akan bersaing dengan bek-bek lainnya seperti Ko Itakura, Nico Elvedi, Marvin Friedrich, dan Fabio Chiarodia. Media Jerman Bild sempat menguliskan bahwa Kevin cocok untuk menjadi kandidat kapten anyar Borussia Mönchengladbach. Kevin dinilai mempunyai jiwa kepemimpinan setelah pengalamannya menjadi kapten di FC Copenhagen. Striker timnas Indonesia, Ramadan Sananta, resmi bergabung dengan klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC. Kabar ini dikonfirmasi dari akun Instagram resmi milik klub pada Kamis, 3 Juli 2025. Penyerang 22 tahun tersebut resmi masuk ke skuad untuk mengarungi kompetisi musim depan. DPMM FC berharap Ramadan Sananta dapat menularkan performanya di timnas Indonesia dan klub sebelumnya. Di klub sebelumnya tersebut berhasil menunjukkan performa impresif di depan gawang lawan. Bersama klub yang dibelanya, Ramadan Sananta sukses mencetak 27 gol dalam 90 pertandingan. Selain itu, Ramadan Sananta bisa mengukir sejarah bersama dengan DPMM FC. Pengumuman resmi, selamat datang Ramadan Sananta di DPMM FC, Mama. Tulis DPMM FC dengan bangga menyambut Ramadan Sananta LM Ramadan Sen secara resmi ke dalam skuad menjelang musim Liga Malaysia 2025-2060. Striker timnas Indonesia ini membawa energi, keterampilan, dan ketajaman dalam mencetak gol. Kedatangannya memperkuat lini serang kami saat kami bersiap untuk babak baru yang menarik di Liga Malaysia. Selamat datang di keluarga DPMM FC Sananta. Giovanni van Bronckhorst tak akan melatih Liverpool jika gabung timnas Indonesia pada Januari 2025. Pelatih asal Belanda ini baru saja diresmikan sebagai asisten Arne Slot di Liverpool. Giovanni van Bronckhorst menggantikan posisi mantan rekannya di timnas Belanda, John Heitinga, yang memilih meninggalkan The Reds, julukan Liverpool. Giovanni van Bronckhorst ditunjuk sebagai asisten pelatih Liverpool pada Juli 2025. Ia memiliki pengalaman melatih yang panjang, begitu juga saat menjadi pemain. Tulis Liverpool di laman resmi mereka, Rabu, 2 Juli 2025. Pelatih yang membawa Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie 2016 sampai 2017 ini dikabarkan hampir menjadi arsitek timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Menurut pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, ada 3 pelatih yang disinyalir menjalani wawancara dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, medio Desember 2024. Selain Patrick Kluivert, 2 nama lainnya adalah Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer. Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer dikabarkan batal dipilih PSSI karena kurang bisa berkompromi perihal pemilihan asisten pelatih di timnas Indonesia. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Dalam hal ini, screening asisten pelatih dilakukan oleh Pak Erick Thohir atau PSSI. Kata Bung Harpa, channel Total Timnas mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, Jumat 10 Januari 2025. Karena 2 calon pelatih yang lain, saya curiga itu adalah Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer. Walaupun ini cuma asumsi, tapi keterangan yang saya dapat ini valid. Pelatih pertama tak mau berkompromi karena asisten pelatih hingga pelatih fisiknya maunya dibawa dari Belanda. Yang seperti ini biasanya Giovanni van Bronckhorst, lanjut Bung Harpa. Jika Giovanni van Bronckhorst saat itu terpilih sebagai pelatih timnas Indonesia, apakah juru taktik 50 tahun ini tak akan menjadi asisten Arne Slot di Liverpool saat ini? Tentu ada 2 pilihan yang bisa diambil Giovanni van Bronckhorst, yakni menghormati kontraknya di timnas Indonesia atau memilih hengkang ke Liverpool. Soal menghormati kontrak, 2 asisten pelatih timnas Indonesia saat ini, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor, patut diacungi jempol. Keduanya menolak tawaran dari sekian klub Eredivisie demi bertahan bersama timnas Indonesia. Denny Lanzaat mendapat tawaran sebagai asisten pelatih Ajax Amsterdam dan juru taktik Willem Sudugela. Sementara Alex Pastoor mendapat tawaran menjadi pelatih SC Heerenveen, menggantikan posisi Robin van Persie. Sekarang menarik, menanti kelanjutan karier Giovanni van Bronckhorst, Denny Lanzaat, dan Alex Pastoor. Sanggupkah Giovanni van Bronckhorst melanjutkan dominasi Liverpool di Premier League?
Apakah Denny Lanzaat dan Alex Pastur berhasil membantu Patrick Kluivert mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Semoga saja ya guys, PSSI segera mengambil keputusan yang tegas kepada Patrick Kluivert atas hasil yang kurang memuaskan yang diterima Indonesia di akhir kualifikasi Piala Dunia ronde 3 grup C zona Asia. Bagaimana guys, menurut kalian apakah kalian setuju Giovanni Van Bronckhorst dikontrak PSSI untuk melatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert si miskin taktik yang bikin Indonesia semakin menurun permainannya? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah memproses naturalisasi striker muda FC Volendam, Mauro Zylstra, untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro diproyeksikan masuk skuad Garuda pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar Oktober mendatang. Akan ada striker muda, Mauro Zylstra. Kita tahu tim nasional, baik senior maupun junior, masih kekurangan pemain muda di lini depan. Semoga kehadiran Mauro bisa menambah kekuatan dan persiapan tim ke depannya, ujar Erick di Tangerang, Rabu, 2 Juli. Erick menyebut bahwa proses administrasi sudah berjalan. Surat permohonan naturalisasi Mauro Zylstra telah dikirimkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora dan beliau sangat terbuka. Terima kasih kepada Pak Menpora. Setelah itu, suratnya diharapkan bisa diteruskan ke Menteri Hukum dan HAM minggu ini, lalu ke Mensesnek minggu depan. Proses selanjutnya biasanya ke DPR setelah ada dukungan dari Presiden, jelas Erick. Musim lalu, Mauro Zylstra tampil impresif bersama tim muda FC Volendam dengan mencetak 17 gol dan 4 assist dalam 21 pertandingan. Penampilannya tersebut membawanya promosi ke tim utama, di mana ia telah tampil dalam 7 laga, 1 di Piala Belanda dan 6 di kasta kedua Liga Belanda. Sebelumnya, nama Mauro Zylstra semakin ramai diperbincangkan jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang muda keturunan Indonesia ini digadang-gadang menjadi salah satu senjata baru skuad Garuda yang sedang bersiap menghadapi persaingan ketat melawan tim-tim besar Asia. Lahir di Amsterdam, Belanda pada 15 Januari 2002, Mauro Zylstra merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari garis ibu. Meskipun besar dan meniti karier di Eropa, Mauro tak pernah melupakan akar keturunannya. Dalam berbagai wawancara, ia sering menyampaikan keinginannya untuk membela tanah leluhur orang tuanya. Saya bangga dengan akar Indonesia saya selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan berharap suatu hari bisa berkontribusi untuk timnas, ungkap Mauro dalam sebuah wawancara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai timnas putri Indonesia telah tampil bagus meski dia menyayangkan Garuda Pertiwi kalah dari Pakistan. Timnas putri Indonesia harus mengakui keunggulan Pakistan setelah menelan kekalahan 0-2 dalam laga kedua grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu, 2 Juli 2025. Dalam laga ini, timnas putri Indonesia sebenarnya tampil bagus sejak menit pertama. Tim asuhan Satoru Mochizuki tampil menekan sejak awal pertandingan. Namun, mereka malah kecolongan pada menit ke-8 melalui serangan cepat yang dilakukan Pakistan. Pakistan berhasil unggul melalui Nadia Khan yang berhasil mengarahkan bola ke gawang dan Ghea Yumanda gagal menghalaunya. Kegagalan Ghea membuat bola langsung mengarah ke gawang dan Iris Derau tidak berhasil mengantisipasi. Setelah kebobolan, Syafira Ika dan kawan-kawan berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan, tetapi mereka cukup mengalami kesulitan. Timnas putri Indonesia malah kebobolan untuk kali kedua pada menit ke-18. Gol kedua Pakistan tercipta melalui eksekusi penalti dari Suha Hirani. Timnas putri Indonesia lebih banyak menebar ancaman setelah tertinggal 0-2, tetapi hingga pertandingan berakhir tak berhasil mencetak gol. Setelah menyaksikan langsung timnas putri Indonesia dipermalukan oleh Pakistan, Erick Thohir mengakui bahwa perjalanan Garuda Pertiwi memang masih panjang. Ya, memang membangun tim tidak mudah. Ini perjalanan panjang yang harus kami hadapi, ujar Erick Thohir kepada awak media, termasuk bolasport.com di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu, 2 Juli 2025.
kami membangun tim ini kurang lebih setahun. Usianya sangat muda, rata-rata pemain kita ini mungkin masih 19 tahunan, ucapnya. Akun yang biasa membahas transfer pemain Eredivisie, @balb_f1, melaporkan bahwa penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk bergabung dengan klub promosi kasta teratas Liga Belanda, FC Volendam. Resmi, penyerang asal Indonesia Rafael Struijk gabung FC Volendam selama 1 tahun, tulis akun @balba_f1. Rafael Struijk saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya tidak diperpanjang kontestan Liga 1 Australia, Brisbane Roar. Penyerang 22 tahun ini gagal menarik perhatian manajemen Brisbane Roar karena hanya mencetak 1 gol dari 10 penampilan di Liga 1 Australia 2024 sampai 2205. Jika benar gabung FC Volendam, Rafael Struijk tak akan mudah menembus skuad utama. Ex-penyerang ADO Den Haag ini mesti bersaing dengan nama-nama beken yang baru saja membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie 2025 sampai 2026. Beberapa penyerang yang eksis di lini depan FC Volendam adalah Robert Moeren dan Henk Veerman.